Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi teman-teman para pecinta kelinci di tanah air di channel Hasrevitri. Kali ini saya sebagai host Angga ditemani oleh teman-teman dari grup Pakai BH ya. Pakai BH. Nah, kali ini saya dan teman-teman dari grup Pakai BH berkunjung ke salah satu breeder Holland Loop yang sudah terkenal namanya nih. Pokoknya udah senior. Kita akan belajar banyak, yaitu adalah Om Ivan ya, Om Ivan. Halo. Ya, itu Om Ivan. Oke. Terima kasih Om Ivan. Apa kabar Om? Baik, sangat baik. Oh iya Om Ivan. Terima kasih sebelumnya karena kita sudah diberikan kesempatan untuk mengunjungi Om Ivan. Dan Om Ivan juga sudah berkenan waktunya untuk kita tanya-tanya nih Om. Siap. Sebelumnya teman-teman semuanya, saya akan memperkenalkan dengan siapa saja saya datang ke sini. Yaitu di sebelah kiri saya dimulai dengan Mas Rudi ya Mas Rudi. Halo, saya Rudi. Mas Rudi breeder Holland Loop juga Mas. Ya, baru pemula. Ada akun ini Mas, Instagram atau nama breedernya apa? Kalau akun Instagramnya Holland Loop BSD. Breeder Furball Ban. Oh, Mas Rudi dengan Furball Bans. Di kanan saya ada siapa Mas? Halo, saya Hari. Dengan breedernya apa? Belum. Masih malu-malu Mas hari ini. Saya masih baru. Nah, di belakang ini ada yang senior kita semua nih, guru kita semua nih, ketua Pakai BH nih. Mas ya Mas, semua udah pasti kenal, pasti pecinta kali penonton setia. Saya Dodi dari Hatsbanis. Nah, Mas Dodi dari Asbanis. Juniornya Senior. Ya, kita semua berempat ke sini dengan niat untuk belajar banyak teknik breeding ya, teman-teman semua ya. Yes. Mas Dodi. Kita bersama Om Ivan karena Om Ivan sendiri udah banyak prestasinya di breeder Holland Loop nih. Langsung aja Om Ivan ya. Dimulai dari saya pertanyaan nih, teman-teman ada yang mau Boleh? bertanya? Mas silakan. Rudi, Oke, silakan. jadi kayak gini Om, kita kan sebagai pemula Ya. pasti pengen bisa breeding tapi konteksnya adalah kualitas. Ya. Nah, tipsnya untuk memilih indukan yang berkualitas itu seperti apa Om? Baik itu dari baknya ataupun do yang akan jadi indukan kita. Oke, kayaknya sih pertanyaan ini akan menjawab semua para breeder yang masih baru ingin mengembangkan Holland Loop, yaitu untuk memilih indukan yang berkualitas untuk di breeding. Nah, sekarang banyak sekali Holland Loop yang beredar di Indonesia dengan kualitas-kualitas yang sangat baik. Ya, karena memang dalam beberapa tahun belakangan ini banyak breeder Indonesia mengimpor indukan-indukan dari luar negeri, khususnya dari Amerika. Nah, dari situlah lahir banyak indukan-indukan yang berkualitas. Nah, untuk menentukan indukan yang berkualitas, kita harus melihat line breedingnya. Ya. Line breeding dari mana? Nah, itu nanti dilanjutkan dengan kompatibilitas antara indukan, yaitu do dengan baknya. Nah, setelah kita gimana cara mendapatkannya indukan yang berkualitas tersebut, ya kita harus mencari kepada breeder yang memang punya line breeding yang berkualitas. Ya, banyak kok di khususnya di Indonesia atau di klub Indonesian Hollander Club itu banyak breeder-breeder yang mempunyai indukan berkualitas. Mungkin bisa di searching atau dicari di Instagram IHC, itu banyak breeder-breeder yang berkualitas. Nah, setelah kita tahu breeder-breeder yang berkualitas, ya mungkin kita bisa mengadopsi atau bertanya kepada breeder tersebut gitu loh. Bisa nggak kita mendapatkan sepasang indukan yang bagus gitu. Nah, sepasang indukan bagus sih dalam artian dia bagus dalam misalnya ya sesuai dengan SOP dari kelinci tersebut. Nah, kalau kita biasanya SOP itu berdasarkan dari ARBA. Nah, SOP itu apa? Yaitu ya System of Procedure untuk menentukan kelinci Holland Loop yang berkualitas dari kepala, body type, bone, ear, kemudian crown, kemudian top line, kemudian hindquarter. Nah, itu semua ditentukan dari situ. Nah, kalau kita bertanya kepada breeder yang sudah berpengalaman dalam breeding, itu pasti biasanya akan dijelaskan
Nah, kemudian setelah mendapatkan itu dengan baik, baru kita bicara dengan kompatibilitas antara du dan baknya. Nah, terkadang satu kelinci indukan yang bagus dengan du indukan yang lain belum tentu punya kompatibilitas, artinya kecocokan. Ya kan? Nah, kecocokan ini sangat penting karena akan menghasilkan kualitas anak yang baik juga. Nah, kalau tidak kompatibilitas biasanya akan banyak sampahnya atau petnya seperti itu. Nah, yang dari sini ngerti ya, Ya, untuk mendapatkan oke. indukan gitu loh. Udah tanya lagi Mas Udi. Oke, kalau misalnya kita sudah biasanya kalau misalnya kita sudah akan ambil indukan yang seperti apa, kira-kira akan memulainya itu seperti apa Om? Kira-kira apakah dengan 1 bak 2 du atau 1 bak 3 du? Oke, kalau untuk itu ya biasanya sih untuk pemula biasanya dia akan mengambil mungkin sepasang dulu, ya kan? Karena biasalah kalau pemula dia akan mencoba dulu untuk tadi breeding ya gitu, karena dia akan memberi ya starting awalnya mungkin sepasang gitu ya. Nah, untuk membreeding kualitas ya kita akan menentukan juga nanti, ya kan? Kita harus harus tahu kualitas sebuah indukan tuh yang mana gitu loh. Nah, setahu saya ya kan, karena saya breeding yang selalu breeding dengan kualitas, saya menentukan Hornlop ini berawal dari Hornlop yang warna tortoise. Itu cikal bakal yang pertama kali Hornlop ini berwarna tort atau kemudian berkembang jadi broken tort. Ada broken tort juga. Nah, kemudian berkembang dengan warna-warna yang lain. Nah, khususnya untuk Hornlop yang berkualitas itu terletak biasanya di antara warna tortoise dan broken tort atau seturunannya gitu loh. Itu yang menentukan kualitas. Ada juga yang memang breeder lain yang mengembangkan dengan warna-warna yang lain, misalnya kayak Sinsila, chestnut segala macam ya. Tapi itu biasanya lebih ke fancy ya, lebih ke fancy gitu. Ada pula juga yang memang yang kebetulan dapat yang memang yang bagus. Nah, itu memang biasanya sih genetik tortoise itu sangat kuat untuk dengan kualitas yang bagus. Seperti itu. Nah, menyangkut pertanyaan starting awal harus berapa itu kan, itu udah tergantung dari Kemampuan ya Om. kemampuan untuk suatu breeder yang mau akan breeding. Bisa jadi satu jantan bisa jadi 2, 3 Ya. atau sampai 6. Itu Idealnya Om, idealnya. idealnya sih sebenarnya nggak ada idealnya Sepasang juga udah ya. cukup ya, Om? Sepasang pun cukup, tapi memang kuantitas anakannya akan sedikit juga dibandingkan dengan satu jantan dengan 2 betina ada atau dua lebih. betina atau lebih gitu loh. Nah, satu jantan itu biasanya kita kawinkan ya habis 2 hari sekali itu masih bisa, ya kan, jedanya gitu ya. Bisa punya indukan jantan 1, betinanya ada 5, ya mungkin kita bisa seminggu 2 indukan, minggunya lagi 2 indukan, seperti itu. Dan nggak bisa juga jantannya selalu 1 hari sekali, kasihan. Karena jantan ini perlu juga dia Istirahat, memproduksi ya, sperma yang bagus gitu. Iya. Karena sperma yang bagus akan menghasilkan anakan yang bagus juga. Nah, seperti itu jumlah dari kuantitas perbandingan antara jantan dan betina. Ya. Jadi nggak masalah kita mulai dari sepasang atau 1 bak 2 du, yang penting kita mulai dulu breeding, tapi dengan Hornlop yang berkualitas gitu Betul. ya. Karena kenapa saya menyarankan breeding Hornlop yang berkualitas, supaya nggak banyak buang waktu ya. Seandainya banyak sampah yang dihasilkan dari itu, ya makin lama kita akan mendapatkan kualitas yang bagus gitu. Bener, Oke. Gitu. bener banget tuh teman-teman. Jadi harus mulai breeding dengan kelinci berkualitas ya Om. Biar Betul. nggak buang-buang waktu. Percuma kita mulai belajar jelek tapi buang-buang sampah ya Om. Ya. Maksudnya sampah itu kelinci jelek ya, bukan kelinci yang jadi sampah. Gini, menurut memang tiap breeding ini selalu saja ada yang misalnya dari kita breeding dengan anakan 4,
tidak semuanya bagus juga. Ya pasti ada yang mungkin yang 1, 2 atau pet gitu ya. Nah itu biasanya yang pet itu kalau kita kasih ke pet shop yang memang buat penghobi untuk melihara, atau ya kita cooling. Tapi kalau untuk di barn saya ya selalu saya cooling gitu loh. Saya cooling gitu. Di Mago di cooling om yang tidak sesuai Ya, kualitas. betul. Gimana Mas Dodi, ada yang ditanya Mas Dodi? Cooling tuh apa om? Cooling apa tuh om? Itu ya maksudnya Ini? ya dipotong atau dimatikan gitu. Nggak dipakai Pak ya? Nggak dipakai. Nggak kasihan om? Buang. Hah? Nggak kasihan? Ya mau nggak mau kita kan kalau takutnya kalau yang breeding itu kita yang pet itu kita nggak cooling ya, maksudnya nanti yang beredar banyak yang pet juga di Oh, di demi luaran. memajukan kelinci Indonesia juga om. Betul, tujuannya itu. Nih om, saya ingin tanya om. Tadi Om Ivan di depan itu di awal ngasih tahu ke kita kalau membeli kelinci yang berkualitas, tapi juga tidak berkualitas untuk indukan, tapi juga kompatibel. Nah, gimana om cara tahu? Kita nih pemula nih, saya mau beli kelinci bagus sama bagus. Kompatibelnya saya pengen tahu gimana om? Apakah kelinci yang bekas dia pakai ternyata kompatibel atau gimana biar tahu tuh? Nah biasanya sih ya untuk mengetahui kelinci itu kompatibel atau tidak kompatibelnya sebenarnya ada dua tuh. prosesnya, yaitu satu kita melihat satu silsilah. Ya itulah gunanya kita membeli kelinci kepada breeder yang memang punya line breedingnya. Nah dari silsilah tersebut kita bisa melihat ada hubungan line breeding tersebut antara jantan dan betina. Nah biasanya di dalam pedigree itu silsilah tersebut kita bisa menentukan mudah-mudahan ini bisa kompatibel. Nah itu minimal kita bisa mengetahui informasi tersebut 50% lah ya. 5% technical breeding kita sesuai gitu loh. Nah kedua kita menanyakan kepada breeder yang kita Jualnya lah ya. penjualnya lah Yang kita gitu ya, ambil, yang ya. kita mau adopsi. Nah ini bisa kompatibel nggak? Biasanya breeder tuh biasa tahu, ini seharusnya bisa kompatibel. Nah dari situ kita bisa mengetahui ya, itu pun masih 5%. Nah ketiga, yang terakhir itu kita tambahin, yaitu harus dicoba. Tapi kan Ya. kita belum beli om. Yang ketiga berarti kalau kita beli dulu ya. Ya, kalau sudah beli ya baru kita coba ya kan. Apakah itu kompatibel atau tidak ya kan? Biasanya dan sih itu- ya terkadang pertama kali memang belum keluar yang bagus. Mungkin bisa kita ulangi sekali lagi. Oh Nah, jadi kalau- bisa om ya, maaf potong om. Jadi bisa misal di awal kita ngawinin anaknya belum bagus, kedua bisa jadi bagus. bisa. Pernah om ngalamin Ya, sini? Gen nggak pernah pasti akan keluar gitu loh. Ya dari indukan sebenarnya yang bagus-bagus itu akan keluar. Jadi jangan buru-buru putus asa om. Betul, jangan selalu. Ya harus kita coba ya kan. Berapa kali bol maksimal om? Ya 2 kali cukup. 2 kali kalau dapat jelek Ya, ganti. baru kita mungkin kita coba dengan indukan yang lain, Lain, gitu. ya. Maka itu kita perlukan Coba-coba. ya, satu jantan dengan beberapa indukan. Jadi Gunanya kalau itu. coba sekali jangan buru-buru dijual ya om ya. Nah, tuh, jangan buru-buru jual nih. Jadi ya harus memang breeding Holland Lop ini memang banyak faktor X-nya. Faktor X itu banyak sabarnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tersebut ya. Dari itulah sebuah tantangan. Ibarat kita lagi menyusun suatu puzzle ya, di mana kekurangan itu kita tutupin. Di mana yang kurang kita ambil dari tempat yang lain. Sehingga bisa lama-lama ya kekurangannya itu akan stabil ya, maksudnya nggak banyak gitu. Om Evan mulai breeding kelinci Honda Loop dari tahun berapa om? Tahun 2015. 2015 dan Om Evan merasa hasil breedingan berhasil tuh tahun berapa om? Nah itu dia, memang 1 tahun pertama saya breeding itu ya mungkin nggak bagus banget gitu ya, tapi Tahun udah pertama memang, nggak bagus ya om? yang penting awal tahun pertama itu ya berhasil breeding aja dulu deh, ya kan. Hasilnya kurang memuaskan ya itu ya kita coba lagi cari kelinci yang bagus, cari kelinci yang bagus ya kan, baru dicoba di breeding lagi ya kan. Akhirnya memang ada beberapa yang keluar yang bagus, saya keep, terus kita breeding ulang lagi atau kita beli lagi indukan yang lain sampai dia bisa memenuhi kriteria yang kita inginkan lah, yang kita harapkan. Nah sehingga dari situlah saya mendapatkan herbak atau induk-indukan yang bagus. Nah setelah
indukan-indukan yang bagus itu berapa kemudian generasi, dia akan mendekati fase stabil. Dan artian stabil ya istilahnya setiap kita breeding Breeding. hasilnya yang sesuai kita harapkan lah gitu ya. Petnya nggak banyak, ya paling 1-2 ya kan, selebihnya ya Bagus. hasilnya lumayan bagus. Itu ngabisin waktu berapa lama kalau Om Ivan nih? Setahun, setahun nggak ya? 2 tahun, 3 tahun? Setahun kita ya istilah banyak belajar juga ya, anggaplah belajar breeding ya kan. Tahun kedua dan ketiga itu baru mulai Udah mulai kelihatan ya, Om? Tahun keempat baru stabil. Udah stabil berarti tahun keempat tuh. Tahun keempat Masih stabil. lama waktu saya berarti Mas. Mas Rudi mungkin bentar lagi Mas. Saya coba namanya nih. Gimana Mas tadi? Mungkin pengen tahu nih awal mula kenapa sih Om Ivan itu tertarik breeding HL, terus pas awal itu berapa pasang sih indukan, terus kualitasnya gimana itu? Aduh, kalau awal-awal saya breeding Holland Love ya, Holland Love tuh sangat jarang di tahun 2015 gitu. Awal saya beli ya cuman 1 jantan, ya 5 betina gitu ya kan. Dan semuanya ya istilahnya kualitasnya pet, paling jantannya dapatnya brut gitu. Kalaupun mau beli waktu itu sangat sulit sekali. Om Ivan mulai dari pet malah ya? Malah ya jantannya brut lah waktu itu. Ini seadanya waktu itu ya Om ya, di dapat ada. masa itu ya. Kelinci jelek pun dibeli, atau kelinci yang nggak jelas pun dibeli karena memang pengen belajar breeding dulu gitu breeding, ya kan. Nah itu kalau sekarang udah sangat banyak sekali kelinci yang bagus-bagus gitu, dan akan sangat mudah pemula untuk belajar breeding. Dan klubnya, komunitasnya juga sudah banyak. Kalau kita di Indonesia ini Om, kalau kita sudah dapat indukan berkualitas, kita sudah breeding, nah ada nggak sih Om ajang untuk kita bisa melihat hasil breeding kita itu, ada nggak ajangnya yang, atau mungkin Om Ivan mungkin sebelumnya pernah mengikuti dan pernah ada cerita di ajang itu Om? Oh gini, sekarang sih ya di Indonesia ini sudah banyak klub-klub kelinci yang sesuai dengan rasnya. Ada Holland Love, IHC ya dengan induknya Canesia. Kemudian ada IRRC dengan Rex dan Mini Rex. Kemudian ada Lionheads, kemudian ada Netherland Dwarf ya. Itu semua klub-klub setiap bulan atau dalam 1 tahun itu selalu pasti mengadakan suatu kontes. Nah, kontes ini bisa jadi kontes specialty, bisa kontes arba, atau bisa kontes lokal. Nah, semua itu bisa diikutin. Dan semua berdasarkan dari SOP arba semua gitu loh. Nah, untuk tahun sekarang ini ya mungkin akan banyak juga, tiap bulan pasti ada kontes. Nah, di ajang kontes tersebut lah kita bisa mengevaluasi hasil breedingan kita gitu loh. Hasil breedingan sejauh mana kita tolak ukur hasil breedingan kita. Apakah dari situlah kita bisa lebih banyak belajar mengenal kualitas dari hasil breeding kita, karena kelinci kita dinilai oleh juri dengan peserta breeder-breeder dari seluruh Indonesia gitu loh. Dari situlah kita bisa menilai, wah ternyata kelinci saya masih kurang dalam segi hal apa gitu, dari segi body type, bone, kepala, atau crown, atau kuping. Nah, dari situ kita bisa melihat, wah ternyata saya harus memperbaiki kualitas tersebut. Nah, di ajang itulah kita bisa, ya banyaklah kita bisa belajar banyak, bertanya, atau bersilaturahmi dengan breeder-breeder yang lain yang mungkin suatu saat kita butuhkan gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau Om Ivan ada cerita sendiri Om ketika evaluasi itu, kapan ketika Om Ivan memang dengan rabbitry yang ada sekarang ini mencapai titik sampai mana kira-kira, atau sharing-sharing sebelumnya Om? Nah, untuk untuk mengevaluasi dari barn tersendiri, ya saya memulai dari hasil breedingan yang selepas sapi. Ya, selepas sapi saya akan menseleksi ini harus saya keep dan saya treatment untuk mengikuti sebuah kontes gitu loh. Dari mulai selepas sapi ya kan. Nah, gimana ngelihatnya ya Bu? Tiap breeder memang akan beda-beda ya untuk menseleksi. Ya kalau
dari barn saya ya memang setelah sapi ya saya pisahin semua anak-anak tersebut ya kan. Kita ya istilah kita pantau terus dari bulan ketiga, bulan keempat ya kan. Nah, biasa di bulan ketiga itu ada fase ugly face ya. Fase yang pembentukan sebuah dari kelinci ya kan. Dia berubah dari bayi ke remaja lah. Nah, dari situ baru selesai ugly face baru kelihatan bahwa ini kualitas kelinci ini layak untuk diikutin kontes. Nah, dari situlah biasa umur di 4 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan biasa kita bisa ikutin kontes untuk di ajang junior. Nah, kelinci yang kita keep ini biasa berkembang sampai di tahun pertama, 1 tahun pertama. Maksimal 1 tahun sampai 1,5 tahun. Itu maksimal berkembang sebuah kelinci, terutama yang bak ya. Kalau yang bedu sih kita biasanya sih cuma sampai umur 7 bulan ya, habis itu kita selalu breeding.